Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Lady Flara. Saya dari Pendidikan Fisika 6B Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen. Mohon maaf. Sebelum saya membahas tentang persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen ini, saya akan mencoba mengingatkan kembali bahwa atom hidrogen merupakan atom yang paling sederhana, yang terdiri dari satu proton sebagai nukleus dan satu elektron yang mengitarinya. Nah, persamaan Schrödinger ini untuk mendeskripsikan gerak elektron relatif terhadap proton, sehingga energi potensial sistem adalah energi potensial elektron yang terikat pada inti. Nah, karena elektron mengorbit inti atau mengitari inti pada kulitnya yang berbentuk bola, maka fungsi gelombang dan tingkat-tingkat energi elektron ditentukan berdasarkan penyelesaian persamaan Schrödinger dengan koordinat bola. Jadi, persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen ini sangat berkaitan erat dengan persamaan Schrödinger untuk koordinat bola. Nah, di sini dikemukakan bahwa pandangan secara kuantum tentang atom hidrogen H dan atom yang berelektron tunggal seperti ion-ion He plus, Li plus 2, Be plus 3, dan sebagainya. Nah, terlebih dahulu kita asumsikan bahwa inti atom adalah pusat-pusat yang diam, sehingga kinetiknya diabaikan. Nah, ini dikenal sebagai aproksimasi Born-Oppenheimer, di mana elektron di sekitar inti atau proton memiliki energi E sebagai penjumlahan energi kinetik dan energi potensialnya. Jadi, jika H topi adalah operator energi dan psi merupakan fungsi dari gelombang elektron, jadi di sini jika ada simbol H topi ini, maka mengartikan bahwa itu adalah operator energi, sedangkan psi di sini adalah fungsi gelombang elektron. Maka persamaan harga eigennya adalah H topi psi sama dengan E psi. Ini adalah persamaan 6.1.1 dengan H topi di sini sama dengan min H bar kuadrat per 2M dikali nabla kuadrat per ZE kuadrat per 4 V epsilon 0 R. Nah, suku kedua ini merupakan potensial kolom yang ditimbulkan oleh intinya. Di sini intinya itu adalah Ze, di mana untuk atom hidrogen sendiri harga Z-nya itu yaitu sebesar 1, untuk He sebesar 2, dan untuk Be Z-nya itu sebesar 4. Nah, karena potensial ini bersifat sentral, maka Hamiltonian itu harus diungkapkan dalam koordinat bola.
Nah, artinya operator energi kinetik dalam koordinat kartesian yaitu min h coret kuadrat per 2m dikali nabla kuadrat harus ditransformasikan ke koordinat bola. Hasil transformasi itu adalah ini. H topi sama dengan h coret kuadrat per 2m dikali ini bisa dilihat sendiri ya, do kuadrat per do r kuadrat ditambah 2 per r 2 per r dikali do per do r tambah 1 per r kuadrat dikali do kuadrat per do theta kuadrat plus kotangan theta per r kuadrat dikali do per do theta plus 1 per r kuadrat sin kuadrat theta dikali do kuadrat per do theta kuadrat dikurangi z e kuadrat per 4 v epsilon 0 r. Ini adalah persamaan 6.1.3. Selanjutnya, kita ingat kembali materi tentang operator L topi kuadrat yang sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu. Nah, dari persamaan tersebut, maka persamaan tadi yang Schrödinger atom untuk koordinat bola itu dapat disederhanakan menjadi bentuk atau persamaan seperti ini, yaitu persamaan 6.1.4. Di mana h bar kuadrat ini bernilai atau sama dengan min h coret kuadrat per 2m dikali do kuadrat per do r kuadrat ditambah 2 per r kali do per do r ditambah L topi kuadrat per h coret kuadrat kali r kuadrat dikurangi z e kuadrat per 4v epsilon 0 r. Nah, sehingga persamaan 6.1.1 ini dapat diungkapkan sebagai berikut. Nah, persamaan 6.1.1 ini itu yaitu persamaan sebelumnya. Yaitu yang yaitu yang ini. Ini adalah persamaan 6.1.1 dapat diungkapkan yaitu sebagai ini. Nah, bisa dilihat sendiri ya, yaitu h coret kuadrat per 2m dikali do kuadrat besi per do r kuadrat ditambah 2r dikali do per do r ditambah e ditambah z e kuadrat per 4 v epsilon 0 r dikurangi L topi kuadrat per 2m r kuadrat dikali besi sama dengan 0. Nah, persamaan ini merupakan persamaan Schrödinger dalam koordinat bola. Nah, pada persamaan 6.1.4 L topi kuadrat ini merupakan bagian dari H topi. Oleh sebab itu, komutator H topi, L topi kuadrat disama dengankan 0. Sehingga fungsi eigen bagi H topi adalah fungsi eigen bagi L topi kuadrat juga karena tadi kan ya L topi kuadrat di sini merupakan bagian dari H topi atau sebaliknya. Nah, fungsi eigen bagi L topi kuadrat adalah ini Y, L, M, L dengan koordinat theta, psi. Nah, persamaan ini dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya yaitu tentang operator
L kuadrat topi ya. Jadi fungsi psi di sini yaitu R, theta, psi. Nah, di sini harus mengandung Y, L, M, L, theta, psi. Nah, oleh sebab itu, psi dapat dinyatakan sebagai berikut. Sehingga psi di sini itu sama dengan ini. Dapat dilihat sendiri ya. R besar dikali R kecil dengan dikali Y, L, M, L dikali theta, psi. Nah, kemudian persamaan yang ini, yang 6.1.6 ini disubstitusikan ke persamaan 6.1.5. Jadilah seperti ini, menghasilkanlah persamaan ini. Di sini kita lihat ya, bahwa variabel ininya sama saja, tinggal yang diubahnya itu di sini psi di sini diubah menjadi R karena kan di sini diturunkan terhadap R. Sehingga yang mengandung variabel L-nya adalah ini, maka R besar dimasukkan ke sini. Nah, ini juga sama. Di sini kan 2 per R dikali 2 per 2R lalu diturunkan terhadap R. Di sini yang mengandung variabel L-nya adalah ini, sehingga R kuadrat menghasilkannya. Nah, dikali E. Di ini sama saja dimasukkan, yaitu Z E kuadrat per 4V epsilon 0R dikurangi L topi kuadrat di sini diubah menjadi ini, yaitu H coret kuadrat dikali L dalam kurung L plus 1 dengan 2mR kuadrat. Sama saja ya. Nah, psi di sini dikali dengan diganti dengan R. Karena tadi kan psinya itu sama dengan R besar kali R kecil, dan ini disama dengankan 0. Menghasilkanlah ini persamaan 6.1.7. Nah, selanjutnya persamaan tadi itu terlihat bahwa secara efektif elektron memiliki potensial, yaitu potensialnya disimbolkan dengan huruf V besar sama dengan min ZE kuadrat per 4V epsilon R ditambah H coret kuadrat kali L plus 1 per 2mR kuadrat. Nah, potensial ini diperlihatkan pada gambar berikut. Tampak bahwa potensial itu menuju 0 jika R menuju tak hingga. Nah, persamaan ini dapat diperlihatkan atau kita juga dapat melihat pada gambar potensial ini, di mana pada bagian atas ini merupakan persamaan dari yang H coret kuadrat kali L dikali L plus 1 per 2 kali MR kuadrat. Sedangkan bagian atas merupakan sedangkan bagian bawahnya merupakan min ZE kuadrat per 4V epsilon 0R. Nah, inilah gambar atau bentuk lain dari persamaan ini. Nah, ini merupakan gambar potensial efektif yang dialami elektron dalam atom hidrogen. Oke, sekian penjelasan materi
dari saya tentang persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.